Udah tema rupiah tes 1. Apa yang lo tahu tentang rukiah? Rukiah. 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 Rukiah apaan dah? Ngeluarin setan di badan lo. Udah terserah lu mau ngapain dah. Galak banget dia. Main panas ya di sini. Pengusiran setan. Ngeluarin setan. Buat nyembuhin orang yang kesurupan. Ngusir setan, kan? Rukiah itu kayak mengeluarkan hal-hal negatif di dalam diri kita. Rukiah itu yang ngilangin setan tapi gitu gak sih? Dibacain ayat-ayat gitu. Sama Guna-guna kali ya. Lo percaya dengan rukiah nggak? kurang sih. Bingung juga sih. Lumayan percaya. Percaya nggak percaya? Percaya, tapi aku takut. Percaya. Percaya? Ya percaya lah kan buat itu yang apa biasa gue ngeliat orang disembuhin kesurupannya gitu. Kayaknya itu malah ini sih dari sisi psikologis kali ya. Panas banget cuy. Serius lo? Ini. Ih, takut. Oh, lanjut aja. Emang biasanya orang di rukiah karena apa? Karena Konten kali ya. Karena Nakal, bebal. Karena dia di sininya kosong atau enggak ada kiriman. bermasalah aja hidupnya nggak sih, atau nggak karena dia kesetanan. Entah dia karena dia malas atau kebanyakan hal-hal negatif. Ikut aliran sesat. Atau mungkin dia Perilaku dia kayak setan. gue pukul lu ntar nih. kan peragain orang yang lagi di rukiah. Gimana setannya keluar? Kayak Gak bisa, ih. Kayak orang zombie gitu. awalnya tuh gemeter-gemeter gitu kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Keluar sia. Terus takut ah. Nah, karena panas banget nih. Panas banget. Lampunya kali ya apa gimana? Astagfirullahaladzim. Bro. Kenapa bro? Ih, takut. Lo pernah di rukiah? Enggak. Nggak pernah. Nggak mau. Nggak pernah. Kagak lah. Gak pernah sih. Kan aku bidadari, nggak bisa di rukiah. Nggak pernah lah. Gue orang baik-baik. Di rukiah. Tapi kayaknya setiap orang perlu di rukiah deh. Boleh kali ya biar aura-aura jahat gue keluar gitu. Tunggu ya, aku ini dulu jadi orang baik dulu baru nanti aku mau di rukiah. Kenapa harus di rukiah? Takutnya pas di rukiah, gue gini-gini aja. Ternyata setannya tuh gue. Mending nggak usah rukiah lah udah. Sholat ada gue. Nyokap gue aja pernah ngajak gue buat rukiah. Gue nggak mau. Takut kalau tiba-tiba gue jadi pakai cadar gimana? Temen-temen gue kaget. Ya bagus dong kalau bercadar. Gue pernah di rukiah tapi gue nggak ngerasa gimana-gimana. Setannya kagak cabut, gue yang tinggal. Nggak mau. Ntar setan saya keluar semua, udah akrab soalnya. Udah. Ya, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di konten Kata Ustadz Religiwan. Subhanallah. Luar biasa umat ini ya. Kalau saya melihat ya, ketika dipertanyakan tentang perkara-perkara yang asing mungkin di telinga anak-anak muda. Contohnya tadi rukiah. Nah, jawabannya beda-beda, ekspresinya beda-beda. Bahwasanya kita harus tahu, rukiah ini adalah salah satu cara pengobatan yang disunnahkan Nabi SAW dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Jadi ada rukiah ini dua ya, ada rukiah syar'i yang betul-betul sesuai dengan sunnah Nabi yang dibacakan ayat Al-Quran untuk membersihkan orang-orang yang mungkin lagi ada masalah dengan rohaniatnya dia. Maka ditenangkan dengan dibacakannya ayat Al-Quran ataupun diminumkan, ditiupkan bacaan Al-Quran ke dalam air lalu diminum. Nah, itu rukiah syar'i yang jelas tuntunannya, ada dalil-dalilnya dalam Al-Quran, ada dalilnya di hadis-hadis Nabi SAW. Tapi ada rukiah-rukiah yang aneh-aneh. Kalau saya sendiri bukan praktisi rukiah ya, tapi saya sering berjumpa dengan ulama-ulama yang ahli dalam bidang itu. Kemudian dia tiupkan air Al-Fatihah aja sebetulnya. Itu kata Nabi SAW, air Al-Fatihah ditiupkan ke air itu obat di semua penyakit. Ya hari ini masalah kita nggak yakin gitu ya, nggak yakin dengan apa yang dijanjikan Nabi SAW.
Nah, jadi sahabat sekalian tidak ada salah dengan ruqyah, tidak ada salah dengan metode pengobatan ini. Yang salah adalah oknum yang mengambil manfaat dari metode ini. Bahkan ada yang modus ya ruqyah, bahkan dia gaya-gayanya bahkan menyentuh perempuan yang bukan mahramnya. Nah, ini kan banyak kita dengar kasus-kasus semacam ini. Ataupun dia acting dengan orang disuruh kan pura-pura kesurupan. Kamu siapa? Dari mana? Aing, ini macan, macam-macam kan. Macam-macam. Tapi kalau saya nonton di YouTube ya tentang konten-konten ruqyah ini, saya memandang sebagai hiburan saja, lucu-lucuan saja. Ya. Tapi kita nggak tahu juga ya, ilmu Allah itu kan luas, maha luas ya. Mungkin saja benar itu ada orang yang kerasukan jin tadi. Dia dirasuki jin tadi, kemudian dia hilang batas kesadarannya. Cuman saya ini ya beberapa kali survei kepada orang-orang yang pernah diruqyah, kemudian dia teriak-teriak, kemudian matanya putih-putih gitu. Terus saya tanya, jujur kamu empat mata, kamu tuh beneran apa acting? Hampir semua bilang acting. Semua bilang acting. Itu tipu-tipu aja ternyata. Jadi tidak ada cara pengobatan yang lebih ajib daripada sholat ya. Ruqyah mandiri itu dengan amalan sunnah, dengan dakwah, banyak-banyak bicara kebesaran Allah, keluar makhluk dari hati kita. Ya, ketika orang di hati dia adalah ilaha illallah, maka dia nggak takut lagi kepada siapapun, apapun kecuali kepada Allah. Dia tidak akan sedih lagi kehilangan dunia. Hari ini kan orang-orang di ruqyah itu orang-orang yang galau, orang-orang yang ketika cintanya hilang, barang yang dicintanya hilang, maka dia blank, dia panik. Dia panik, kemudian akhirnya dia cari orang pintar, tolong diruqyah. Padahal orang ini lagi stres. Tapi yang di kambing hitam kan setan, jin gitu. Akhirnya jinnya dimaki-maki sama orang itu. Keluar kamu ganggu dia. Dia nggak ganggu. Memang dia lagi, pikirnya lagi terganggu. Nah, jadi kita ini mesti rasional juga ya. Rasional juga. Jangan dikit-dikit ruqyah. Jangan dikit-dikit, oh ini disantet nih. Ini dikit-dikit nih, dipelet nih. Ini. Bukan begitu. Ya, kita tanya dulu apa masalahmu. Ya, kadang-kadang dengan nasihat, itu bagi ruqyah juga. Nasihat yang baik, dakwah. Kalimah la ilaha illallah. Sering orang bertanya sama saya, apa bacaan yang terbaik bang? Ucapkan la ilaha illallah sebanyak-banyaknya. Sampai kalimat itu masuk ke dalam hati kita, ketika la ilaha illallah ada dalam hati kita, siapa yang bisa ganggu kita? Itu kalimat lebih berat daripada 7 lapis langit dan bumi. Ketika kalimat itu ada di hati-hati kita, siapa yang bisa ganggu kita? Enggak ada. Berat. Kenapa orang diganggu syaitan? Kenapa orang dia begitu rapuh? Karena hatinya ringan, dirinya di hatinya tidak ada kalimah la ilaha illallah. Coba kalau di hatinya ada la ilaha illallah, siapa yang bisa ganggu dia? Gak ada. Syaitan-syaitan pun tak mampu menggoda orang-orang yang ikhlas. Dia memasrahkan semua persoalan hidupnya kepada Allah, dia bertawakal kepada Allah. Sehingga satu ketika diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Sayyidina Umar itu ditakuti syaitan, dan syaitan tidak akan melewati jalan yang dilewati oleh Sayyidina Umar. Kenapa? Di hatinya ada kecintaan kepada Allah, rasa takut yang begitu besar kepada Allah. Kalau kita takut kepada Allah, maka seluruh makhluk akan takut kepada kita. Tapi kalau kita tidak takut kepada Allah, maka seluruh makhluk akan menakut-nakuti kita. Maka tenang, kita bisa ruqyah diri kita dengan dakwah, dengan ibadah, dengan amalan-amalan sunnah. Semoga bisa dipahami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah lo percaya dengan setan? Percaya. Gondrong, gede, hitam. Berani, justru gue penasaran sih. Belum pernah ngeliat wujud setan secara asli selain temen gue gitu kan. Aku setan. Berani. Kalau sama cewek, lo sendiri takut. Ini depan gue. Gak ada, gua lebih serem dari setan. Oh gitu. Cuman gak takut sih.